Tapi di sini kita harus hati-hati ya teman-teman ya, membedakan yang namanya trigger sama root cause gitu loh. Jadi triggernya itu ya tentunya dengan kasus ini itu adalah ya terputusnya jaringan selama 43 detik itu ya teman-teman ya. Nah, yang menjadi rangkaian penyebabnya tentunya itu adalah ya gangguan jaringannya itu memicu automated failover-nya gitu ya teman-teman ya. Baru selanjutnya itu mengubah primary database sampai ya menghasilkan dua riwayat data yang berbeda. Nah, tapi ya kerusakan terbesarnya itu ya teman-teman ya, itu justru dimulai setelah koneksinya itu kembali normal. Nah, ketika jaringannya itu pulih ya teman-teman, ya aplikasi itu akhirnya tuh ya segera mengirimkan penulisan baru itu ke primary yang di West Coast tadi ya teman-teman ya. Nah, masalahnya di mana? Ya masalahnya kan database yang di East Coast yaitu kan dia memiliki beberapa detik data yang dia itu belum sempat direplikasi gitu loh. Jadi sementara itu tuh gini teman-teman, West Coast itu kan tentunya mulai menerima ya data baru gitu dari aplikasi ya teman-teman ya. Nah, berarti kan sekarang tuh berarti kedua wilayahnya itu memiliki data yang tidak sepenuhnya sama. Di situ poinnya. Oke, jumpa lagi dengan saya Backend Magang, saya Humble and keep the excitement to learn like a newbie in town. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah Realitas Teknologi. Dan di episode kali ini, saya pengen ngajakin teman-teman tuh buat kita tuh sama-sama belajar dari insiden yang pernah terjadi pada GitHub. Jadi gini teman-teman, pada 2018 itu gangguan jaringan selama 43 detik itu tuh memicu degradasi layanannya GitHub itu selama 24 jam lebih 11 menit. Nah, masalahnya di mana? Ya masalahnya itu ya adalah yang namanya jaringan, terus juga database, dan juga ya automation yang ada gitu kan, yang dia tuh ngambil keputusan berdasarkan asumsi berbeda. Jadi ya tentunya inilah yang menjadi ya suatu alasan ya teman-teman ya, dimana seorang software engineer yang kalau dia tuh hanya memahami kode, itu akan semakin ya tidak relevan di era sekarang dan semakin mudah untuk terkomoditisasi. Tapi kalau yang mengerti networking juga, itu akan jadi lain cerita. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Jadi pada 21 Oktober tahun 2018, tepatnya tuh pada jam 22 lebih 52 menit waktu UTC teman-teman ya. Itu tuh GitHub sedang melakukan maintenance rutin buat dia tuh mengganti perangkat optik 100G-nya mereka ya teman-teman ya, yang lagi bermasalah. Nah, maintenance tersebut kan akhirnya tuh menyebabkan ya hilangnya konektivitas gitu loh antara ya network hub-nya si GitHub itu kan di US East Coast gitu loh, dan ya data center utamanya gitu ya. Nah, koneksinya itu akhirnya kembali setelah 43 detik ya teman-teman ya. Tapi di sini kita harus hati-hati ya teman-teman ya, membedakan yang namanya trigger sama root cause gitu loh. Jadi triggernya itu ya tentunya dengan kasus ini itu adalah ya terputusnya jaringan selama 43 detik itu ya teman-teman ya. Nah, yang menjadi rangkaian penyebabnya tentunya itu adalah ya gangguan jaringannya itu memicu automated failover-nya gitu ya teman-teman ya. Baru selanjutnya itu mengubah primary database sampai ya menghasilkan dua riwayat data yang berbeda. Dan tentunya di situ kan juga memperkenalkan ya latensi lintas wilayah gitu loh, dan akhirnya itu ya memaksa proses pemulihan yang ya cukup panjang ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, pernyataan itu adalah kalau misalkan GitHub itu kacau selama 24 jam karena ya jaringan yang terputus dalam 43 detik, itu sebenarnya terlalu menyederhanakan masalahnya ya teman-teman ya. Karena gini, yang lebih tepat itu adalah ya gangguan 43 detik itu akhirnya itu menjadi pemicu gitu loh bagi ya serangkaian kelemahan arsitektur dan juga ya asumsi ya teman-teman ya, asumsi dari operasional yang dia tuh kemudian ya memperpanjang insidennya ya teman-teman. Nah, di sini kita perlu paham satu konsep yang namanya adalah network partition. Maksudnya apa? Jadi gini teman-teman, namanya network partition itu adalah keadaan ketika beberapa bagian sistem itu gampangnya itu dia masih hidup ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya tuh jadinya tuh tidak dapat ya berkomunikasi satu sama lain gitu loh. Nah, ini tuh sebenarnya lebih berbahaya ya daripada seluruh servernya itu mati total gitu ya teman-teman ya. Karena ya setiap bagian itu kan gampangnya tuh dapat menganggap dirinya itu masih berada dalam kondisi yang benar. Di situ masalahnya gitu ya. Nah, tapi ya kerusakan terbesarnya itu ya teman-teman ya, itu justru dimulai setelah koneksinya itu kembali normal.
Oke, selanjutnya gini teman-teman. Jadi ketika koneksi itu terputus, ya GitHub itu kan menggunakan sistem bernama orchestrator, teman-teman ya. Nah, itu tuh untuk apa? Itu tuh untuk mengelola topologi cluster si MySQL-nya gitu loh, dan juga melakukan automated failover. Nah, si Node Orchestrator di West Coast dan juga Cloud di East Coast-nya, teman-teman ya, itu tuh masih dapat membentuk quorum gitu loh. Nah, jadi sistem itu kemudian tuh memindahkan primary database-nya itu ke si West Coast. Nah, ketika jaringannya itu pulih ya teman-teman, ya aplikasi itu akhirnya tuh ya segera mengirimkan penulisan baru itu ke primary yang di West Coast tadi ya teman-teman ya. Nah, masalahnya di mana? Ya masalahnya kan database yang di East Coast yaitu kan dia memiliki beberapa detik data yang dia itu belum sempat direplikasi gitu loh. Jadi sementara itu tuh gini teman-teman, West Coast itu kan tentunya mulai menerima ya data baru gitu dari aplikasi ya teman-teman ya. Nah, berarti kan sekarang tuh berarti kedua wilayahnya itu memiliki data yang tidak sepenuhnya sama. Di situ poinnya. Jadi GitHub ini ya tidak dapat sekedar mengembalikan primernya itu ke East Coast jadinya ya teman-teman ya. Karena ya tindakan itu tadi tentunya berisiko gitu loh. Berisiko apa ya? Berisiko menghilangkan data yang udah masuk ke si West Coast. Di situ poinnya lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini kita perlu paham satu konsep namanya automated failover ya teman-teman ya. Jadi si failover ini sendiri itu tuh adalah proses memindahkan tanggung jawab gitu loh dari ya komponen yang dia tuh dianggap ya lagi gagal ya teman-teman ya, menuju ya komponen cadangannya gitu ya. Nah, failover itu ya teman-teman, itu tuh bukan sekedar namanya misalnya server A mati terus pindah ke server B gitu loh. Nah, dalam database ya failover itu tuh berarti juga menentukan kayak misalnya tuh ya node mana nih yang memiliki data baru, terus juga node mana yang boleh menerima proses penulisan, proses writing-nya ya teman-teman ya. Terus juga apakah data antar wilayah itu masih konsisten dan tentunya juga ya apakah primary yang lama, nah itu tuh aman untuk diaktifkan kembali. Nah, di situ yang perlu dipertanyakan ya teman-teman ya. Nah, di sini kita juga perlu paham satu konsep namanya data divergence. Maksudnya gimana? Jadi data divergent itu adalah keadaan ya ketika yang namanya dua salinan itu tuh memiliki riwayat penulisan yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi ini tuh bukan sekedar kayak kita tuh replication lag aja gitu ya teman-teman ya. Jadi gampangnya itu kedua sisinya itu tuh udah menerima perubahan berbeda sekaligus gitu loh. Yang ini berarti tidak dapat langsung gitu untuk ya disatukan tanpa akhirnya tuh menentukan data mana nih gitu kan yang harus dipertahankan. Di situ poin pentingnya ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, poin pentingnya lagi itu adalah ya bukan bahwa otomatisasinya si GitHub itu rusak ya teman-teman ya. Justru ya GitHub itu menjelaskan bahwa ya orkestratornya itu justru memang bertindak sesuai konfigurasinya gitu loh. Masalahnya di mana? Ya masalahnya itu adalah ya topologi yang dihasilkan itu tuh tidak dapat didukung oleh asumsi dari aplikasinya mereka gitu ya teman-teman ya. Jadi ya ini nih yang jadi perbedaan penting ya teman-teman. Jadi mungkin komponen itu dapat ya beroperasi gitu ya sesuai desain gitu ya. Tapi keseluruhan sistem itu tentunya ya tetap bisa memasuki keadaan yang salah gitu loh. Jadi kalau kita tarik ke era sekarang ya teman-temannya, di mana sekarang udah serba AI gitu kan, misalkan kita minta bantuan AI di sini, ya tentunya AI itu tuh bisa banget ngebuat konfigurasi buat failover gitu loh. Tapi ada tapinya gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, tapinya tuh gini, engineer itu kan tetap dia tuh harus menguji ya apakah keputusan otomatisnya itu tadi gitu kan ya sesuai gitu loh dengan ya karakter aplikasi, terus juga lokasi database, terus juga ya konsekuensi ya terhadap datanya itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi di situ nih fungsi manusianya, fungsi ya software engineer-nya di situ ya teman-teman ya. Tapi ya teman-teman, di sini data yang berbeda itu bukan satu-satunya masalah ya teman-teman ya. Jadi primary yang barunya itu kan sekarang itu ya berada ribuan kilometer gitu loh dari aplikasi yang menggunakannya. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Jadi setelah primary database itu berpindah tadi ya ke West Coast, yaitu kan banyak masih aplikasi GitHub itu ya tetap berjalan di East Coast gitu loh. Di situ poin pentingnya yang jadi masalah ya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya itu ya berarti kan setiap operasi database itu tuh harus melakukan perjalanan lintas negara gitu loh. Nah, jadi teman-teman, aplikasi yang dia tuh masih di East Coast gitu ya. Nah, itu kan harus ya berjalan melalui jaringan lintas wilayah untuk ke database di West Coast tadi gitu kan. Baru akhirnya balik ke wilayah East Coast lagi gitu loh. Jadi GitHub itu menjelaskan ya teman-teman, aplikasinya itu jadinya tidak mampu gitu loh untuk yang menampung tambahan latensi gitu ya. Dan juga tentunya ya round trip lintas negara itu tadi ya teman-teman untuk sebagian besar database call. Nah, akibatnya apa? Ya akibatnya tuh servisnya itu menjadi tidak dapat digunakan gitu ya teman-teman ya oleh banyak pengguna.
Jadi GitHub itu kemudian ya menyebut latensi lintas negara itu ya sebagai salah satu faktor utama dalam insiden tersebut ya teman-teman. Nah di sini kita juga perlu paham satu konsep namanya round trip latency ya teman-teman ya. Maksudnya apa? Jadi round trip latency itu adalah waktu yang dibutuhkan request untuk dia itu mencapai tujuan dan responnya itu kembali ke si pengirimnya gitu ya. Nah apabila ya teman-teman namanya satu proses bisnis itu akhirnya itu memerlukan banyak query secara berurutan, ya latensinya itu kan tentunya dapat terakumulasi gitu loh. Misalnya kayak gini ya, satu query tambahan misalnya dia itu 60 milisecond gitu ya. Nah kalau dia itu ada 10 kali yang berurutan ya berarti kan 600 milisecond tambahan gitu loh. Itu tuh belum termasuk waktu pemrosesan aplikasi di database ya teman-teman. Nah di sini kita bisa menganalisa ya teman-teman ya. Jadi latensi lintas negaranya itu tadi itu tuh tidak menyebabkan si data divergen ya. Data divergennya itu ya terjadi ya karena kedua wilayahnya itu menerima penulisan berbeda setelah failover. Tapi latensi lintas negaranya itu tadi ya teman-teman ya, itu tuh menyebabkan ya topologi file forward itu tuh tidak dapat ya gampangannya itu melayani lah, tidak dapat melayani aplikasinya itu secara normal. Nah, ini tuh tentunya jadi dua masalah yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi data divergen ini menghalangi untuk rollback secara cepat, sementara ya cross region latensi ini tadi itu tuh yang ngebuat sistemnya itu ya sementara tidak nyaman lah untuk digunakan gitu loh. Jadi inilah ya teman-teman yang jadinya tuh kenapa namanya urusan networking itu tuh bukan sekedar urusannya DevOps ya teman-teman ya. Jadi yang namanya lokasi aplikasi itu juga lokasi database, terus juga jumlah perjalanan di jaringan gitu ya. Dan tentunya juga pola query itu ya adalah bagian dari correctness-nya arsitektur aplikasi ya teman-teman ya. Nah sekali lagi berarti di kasus ini GitHub itu jadinya tuh punya dua pilihan ya teman-teman ya. Antara memulihkan layanan itu lebih cepat gitu kan, ataupun yang mempertahankan integritas data. Ini pilihan yang sangat dilema ya teman-teman ya. Nah akhirnya itu apa? Akhirnya mereka tuh memilih ya pilihan yang lebih lambat. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Jadi GitHub itu akhirnya menghentikan ya pekerjaan writing metadata ya teman-teman ya. Termasuk ya pengiriman webhook juga dan pembangunan GitHub Page-nya ya teman-teman. Nah, jadi di sini gampangnya itu mereka tuh memilih untuk yang memperburuk usability secara sengaja gitu loh daripada yang mengambil risiko merusak data dari pengguna-penggunanya ya teman-teman ya. Jadi rencana pemulihannya itu adalah ya pertama itu restore database dari backup, terus juga sinkronisasi replika di kedua wilayah itu tadi, terus yang mengembalikan topologinya itu ke keadaan yang stabil ya teman-teman ya sampai akhirnya ya memproses pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Jadi backup MySQL-nya itu ya teman-teman ya, itu tuh kan tersedia setiap ya 4 jam gitu ya, dan dia itu disimpan pada Cloud Object Storage. Nah, tapi gini teman-teman, ya pemulihan beberapa terabyte data itu kan tentunya memerlukan waktu yang berjam-jam gitu ya, karena ya data itu harus gampangannya itu ya dipindahkan dulu gitu kan, terus juga didekompresi, diverifikasi lagi ya teman-temannya dengan checksum, terus ya disiapkan dan akhirnya itu baru ya dimuat kembali gitu loh ke server yang baru. Nah, jadi di sini kita juga perlu paham suatu konsep namanya file forward ya teman-teman ya. Jadi gini, file forward itu artinya itu melanjutkan ya dari kondisi terbaru gitu ya teman-teman ya, dan memperbaiki sistemnya itu dari sana gitu loh. Jadi bukan sekedar kembali begitu aja ke keadaan sebelum kegagalan ya teman-teman ya. Nah, dalam kasus ini ya teman-teman ya, berarti kan si West Coast itu tadi itu kan udah menerima data pengguna ya selama puluhan menit ya teman-teman. Nah, mengabaikan data semua itu tadi yang udah di West Coast itu tadi demi kembali cepat ke East Coast, yaitu berarti kan ya bisa menyebabkan kehilangan data gitu loh. Nah, di sini kita juga perlu paham satu konsep namanya replication lag ya teman-teman ya. Maksudnya apa? Jadi replication lag itu gambarnya itu adalah keterlambatan replika dalam menerima perubahan terbaru dari primary database. Nah, setelah primary-nya itu kembali ke East Coast ya teman-teman ya, ya GitHub itu tentunya masih memiliki banyak read replika yang dia itu tertinggal beberapa jam gitu ya. Akibatnya apa? Ya akibatnya kan dua request pengguna itu tentunya ya bisa banget kebaca versi data yang berbeda. Di situ masalahnya juga ya teman-teman ya. Jadi GitHub itu juga awalnya tuh ya memperkirakan pemulihannya itu secara linear gitu loh. Ya kenyataannya ya prosesnya itu mengikuti ya pola power decay teman-teman ya. Maksudnya apa? Ya berarti kan semakin mendekati akhir ya semakin sulit gitu replikanya itu ya mengejar ketertinggalan ya teman-teman ya, karena ya trafficnya itu sendiri gitu loh yang dari pengguna itu terus meningkat ya teman-teman ya. Nah di sini kita bisa menganalisa ya teman-teman. Jadi
lamanya insiden ini itu bukan semata-mata bukti bahwa timnya GitHub itu lambat gitu loh, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ya memang sebagian durasi ini merupakan ya konsekuensi lah gampangannya, konsekuensi dari ya keputusan yang disengaja gitu loh, yaitu adalah tadi GitHub itu memilih ya integritas data gitu loh, dibandingkan ya pemulihan layanan yang itu tuh lebih cepat tapi lebih beresiko gitu ya teman-teman ya. Nah di sini tentunya kita bisa belajar ya teman-teman ya, inilah trade off yang gampangannya tuh nggak bisa sekedar diselesaikan misalnya kita tuh minta ke AI berikan solusi terbaik, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ya dalam realitasnya ya nggak ada yang namanya solusi terbaik secara universal gitu loh. Itu akan tetap selalu ada keputusan tentang resiko mana nih yang gampangnya itu bisa diterima lah, atau paling tidak mau untuk diterima gitu ya teman-teman ya. Jadi ya misalkan downtime yang lebih lama, ataupun kehilangan data, ataupun datanya itu tidak konsisten gitu kan, ataupun ya kerusakan dari ya kepercayaan pengguna ya teman-teman ya. Jadi namanya AI tentunya bisa banget ngebantu buat menghitung opsi ya teman-teman ya. Tapi yang namanya organisasi itu tentunya tetap membutuhkan ya manusia gitu loh, yang dia itu bisa bertanggung jawab atas konsekuensinya ya teman-teman ya. Nah setelah sistemnya itu pulih, GitHub itu ya menemukan bahwa ya masalah utamanya itu bukan sekedar perangkat jaringannya teman-teman ya. Masalahnya itu adalah ya asumsi yang dia itu tidak pernah diuji di kondisi nyata. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Jadi kan tadi udah disinggung di mana GitHub itu kan menemukan ya orkestratornya dia itu sebenarnya ya bekerja sesuai dengan konfigurasi ya teman-teman ya. Jadi si orkestratornya ini dia tuh kan mendeteksi kegagalan gitu loh. Lalu akhirnya tuh dia memindahkan ya primary database-nya itu ke wilayah yang lain. Masalahnya apa? Ya masalahnya itu keputusan yang benar pada satu level komponen itu tuh ya di sini justru menciptakan ya kondisi berbahaya bagi keseluruhan sistem gitu loh. Jadi inilah yang disebut sebagai emergent behavior ya teman-teman ya. Maksudnya apa? Jadi emergent behavior itu adalah kegagalan yang itu muncul dari ya interaksi banyak komponen ya teman-teman ya. Meskipun ya masing-masingnya itu terlihat bekerja dengan benar. Nah karena itu teman-teman, pada akhirnya tuh GitHub itu mencegah primary database-nya itu dipindahkan melewati batas wilayah. Terus juga mereka itu mempercepat arsitektur 3 data center aktif ya teman-teman. Supaya apa ya? Supaya kegagalan di satu lokasi itu tidak langsung memicu failover yang besar. Nah, terakhir mereka itu ya akhirnya ya menguatkan vote injection-nya juga sama chaos engineering itu loh. Buat apa? Ya buat menguji kegagalan sebelum ya kegagalan itu ya terjadi di level production. Nah, pelajaran yang bisa kita dapat ya teman-teman ya. Ya di sini nih sistem yang dia itu belum pernah diuji saat gagal itu gampangannya tuh ya belum layak lah untuk kita sebut suatu sistem yang tangguh ya teman-teman ya. Nah terkait si emergent behavior itu tadi ya teman-teman ya, dalam kasusnya si GitHub ini ya berarti kan jaringan ini mendeteksi koneksi terputus ya teman-teman. Terus juga ya si RAF-nya itu akhirnya membentuk quorum gitu loh. Baru di situ kan si orkestratornya itu melakukan failover gitu ya teman-teman ya. Nah aplikasinya ini akhirnya kan ya mengirimkan ya proses writing itu ya ke primary yang baru ya teman-teman. Akhirnya tuh ya database-nya itu mereplikasi data sampai akhirnya tuh read replikanya itu melayani pembacaan ya teman-teman ya. Jadi nggak ada satupun langkah tersebut itu secara individual itu terlihat aneh ataupun absurd gitu ya teman-teman ya. Tapi ya dalam kenyataannya ya kombinasinya itu menghasilkan ya suatu keadaan yang gampangnya itu tidak dapat dipulihkan dengan cepat ya teman-teman ya. Nah di sini kita perlu paham juga satu konsep namanya chaos engineering. Maksudnya apa? Jadi chaos engineering ini gampangnya itu adalah pengujian kegagalan secara terkontrol gitu ya teman-teman ya, untuk membuktikan apakah asumsi ketahanan sistemnya itu udah benar gitu loh. Jadi gampangannya bukan sekedar ya mematikan server secara acak ya teman-teman ya, tapi benar-benar ya merumuskan suatu hipotesis gitu loh, yaitu adalah kalau misalnya koneksi antar data center itu terputus, ya apakah sistem kita tuh memilih primary yang aman gitu ya teman-teman ya. Ya tentunya baru di situ kan ya sistem itu diuji gitu loh buat ngelihat ya apakah kenyataannya itu sesuai enggak gitu loh dengan hipotesis yang tadi dibuat gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kita bisa menganalisa ya tentang ya keterkaitan karir kita sebagai software engineer ya teman-teman ya di era AI ini. Jadi tentunya kita bisa menangkap ya teman-teman, namanya AI itu memang sangat kuas untuk tugas-tugas yang sifatnya itu ya lebih ke arah lokal lah paling tidak ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya membuat satu handler, menulis suatu query gitu kan, terus juga yang menyusun konfigurasi gitu kan, menghasilkan deployment script gitu, terus juga yang membantu membaca log sampai ya kita bisa meminta AI itu untuk ya memahami konteks dari keseluruhan ya service kita yang ada gitu ya teman-teman ya. Tapi dengan kasusnya si
kegagalan di GitHub itu tadi gitu kan, itu kan terjadi pada hubungan antar lapisan gitu ya teman-teman ya. Jadi jaringan, konsensus, terus juga ya automated failover, terus juga database replication, terus juga ya aplikasi, latensi gitu kan, sampai ya proses recovery-nya gitu loh. Nah, jadi di sini kita bisa tarik pembelajarannya lagi. Jadi nilai seorang software engineer itu ya gampangnya itu tidak lagi berhenti pada ya kemampuan dia tuh menghasilkan ya satu komponen gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, nilainya itu kan tentunya akhirnya tuh terletak pada kemampuannya untuk kayak misalnya tuh menguji asumsi, terus juga memahami failure mode, terus juga ya menentukan blast radius, bahkan ya membaca hubungan causation dan correlation yang terjadi ya teman-teman ya. Sampai akhirnya ya mengambil keputusan ketika namanya setiap pilihan itu memiliki trade-off-nya masing-masing gitu ya teman-teman ya. Oke, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman, kita bisa tarik kesimpulan di mana ya gangguan jaringan selama 43 detik itu tadi, itu tuh tidak secara langsung ya ngebuat si GitHub itu kacau selama 24 jam lebih ya teman-teman ya. Nah, yang memperpanjang insidennya itu sendiri itu ya adalah ya rangkaian asumsi tentang failover, terus juga replikasi, lokasi database, terus juga ya kemampuan aplikasinya itu sendiri menghadapi latensi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tentunya kita udah sadar ya, namanya di era AI ini ya sekedar kode itu udah jadi semakin murah ya teman-teman ya. Tapi kemampuan untuk memahami bagaimana sebuah sistem itu gagal itu tuh justru jadi ya semakin bernilai ya teman-teman ya. Jadi engineer yang dia itu ya meremehkan networking itu gampangannya itu ya tidak sedang menghemat waktu belajar ya teman-teman ya. Tapi justru sedang memperpendek ya umur dari karirnya sendiri. Jadi sekali lagi selamat datang di Realitas Teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan di episode kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.